Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Selain Channel. Sebelum kita lanjut video, support kami dulu dengan cara like, subs, dan komen. Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Selain Channel. Saat ini kita coba hitung-hitung gaji P3K dengan level pendidikan S1. Kita coba simulasi atas nama Firdaus Ansori ya. Itu gaji pokok yang harus diterima tuh atau wajib diterima itu adalah 2.966.500 karena Firdaus Ansori baru keterima, jadi baru keterima dan statusnya itu belum menikah. Di sini nanti ada tunjangan atau tunjangan istri, kemudian tunjangan anak, kemudian tunjangan fungsional, tunjangan jabatan, tunjangan pangan. Tunjangan pangan ini adalah beras ya, beras 10 kilo tiap bulannya. Kemudian tunjangan kinerja atau TPP. Nah, seringkali tunjangan kinerja ini disamakan dengan TPP, padahal kalau tunjangan kinerja itu adalah tunjangan dibayarkan berdasarkan kehadiran. Kalau TPP atau tunjangan prestasi pegawai itu tergantung prestasi yang didapat di periode perhitungan tunjangan. Jadi sebenarnya beda tunjangan kinerja dan TPP ini. Nah, besarnya berapa? Besarannya maksimalnya itu 4.595.150. Kemudian dipotong lain-lainnya JHT, kemudian BPJS. JHT ini Menteri Ketenagakerjaan atau jaminan hari tua ini dipotongnya 5,7, jadi 2% dibebankan ke pegawai, 3,7 itu pemberi kerja atau pemerintah. Kalau pegawai negeri sipil. Kemudian BPJS sendiri ini dikenakan biaya 5%, 1% dibebankan ke pegawai, 4% dibebankan ke pemberi kerja. Sekarang kita lihat Firdaus Ansori. Firdaus Ansori belum kawin. Nih, gajinya masih tetap 2.966.000. Kemudian belum dapat tunjangan istri, belum dapat tunjangan anak, kemudian tunjangan fungsional belum dapat. Nah, kalau belum menikah, tunjangan fungsionalnya ini dialihkan ke tunjangan jabatan, tentunya pasti dapat itu 540.000. Kemudian tunjangan pangan, karena dia sendiri masih dapat 10 kilo beras atau 72.000. Kemudian tunjangan kinerjanya atau tunjangan prestasinya itu maksimal 4.595.000. Total keseluruhan yang diperoleh atau gaji pertama Firdaus Ansori itu dengan level pendidikan S1 teknik, dia mendapatkan 8.174.000. Dipotong JHT kemudian BPJS itu kurang lebih 88.000, masih nerima di 8.055.000. Nah, gimana kalau sudah kawin? Kita coba lihat. Kalau sudah kawin, dapatnya tunjangan istri itu 10% dari gaji, 296. Kemudian karena mungkin belum punya anak, Firdaus Ansori ini masih belum ada tunjangan anaknya, sama semua tunjangan jabatan semua dapat. Nah, ini yang berlaku karena sudah punya istri, status dalam keluarganya itu jadi dua orang, satu kepala keluarga itu 2 orang. Jadi dia dapatnya tuh berasnya itu 20 kilo atau 144 ya. Kemudian tunjangannya sama, jadi ketika kawin atau nikah, Firdaus Ansori ini penghasilannya bertambah 296, yaitu tunjangan istri. Nah,
potongan BPJS-nya pasti lebih tinggi, karena penghasilan lebih tinggi, potongan BPJS-nya juga lebih tinggi. Ini masih sama JHT-nya karena berdasarkan gaji, 2% dari gaji, kemudian ini 1% dari gaji dikali 2 karena 2 BPJS ini maksudnya BPJS Kesehatan. Kemudian kita masuk ke anak 1. Nah, kalau anak 1 ini bertambah lagi penghasilannya. Anak 1 dan istri. Nah, ini tetap 296, kemudian 59 dapat lagi, ini 185. Fungsionalnya, kalau sudah anak 1 biasanya jabatan itu terupgrade lagi, tergantung lama kerja dan prestasinya. Nah, total yang didapat oleh Firdaus Ansori ketika sudah punya jabatan, udah minimal 2 tahun menjadi P3K, itu akan mendapatkan netnya atau total home pay-nya atau total yang dibawa pulang di rumah itu setiap bulannya kurang lebih 8.700.000. Luar biasa kan? Itulah P3K sangat menggiurkan. Tidak kalah dengan PNS, bahkan lebih bagus penghasilannya dibanding PNS. Hanya saja P3K tidak mendapatkan pensiun dan tidak bisa pindah tugas. Di mana mendaftar, di mana diterima, di situ sampai diperpanjang kurang lebih sampai 30 tahun. Oke, itu aja video atau testimoni perhitungan gaji dan tunjangan P3K. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang berniat tes P3K silahkan dihitung-hitung, ini sangat menggiurkan. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan semangat buat kita semua.